saya melihat kepada wajahnya itu tidak terlihat apa-apa seperti datar, tapi Nah, rata warna hitam, tapi tidak terlihat apa hitam, bawahnya putih jelas. Tangannya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel The Hunter bersama saya Ridwan. Kali ini kembali lagi di segmen obrolan malam-malam. Kali ini saya kedatangan tamu narasumber yang nanti akan menyebutkan nama dan juga kotanya dari mana. Supaya lebih jelas, kita langsung panggil saja. Enggak, Kang, silakan. Oke, Kang Adit. Oke, selamat datang. Perkenalan dulu, Kang, namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Aditya Fakri Ramdhani. Aditya. Ya. Asal dari mana? Asal kota dari Sumedang, asli dari lahir Oh, sampai Sumedang. sekarang. Oke. Sekolah, kuliah, Sekolah atau gimana? sekolah sekarang sih alhamdulillah ada rezeki bisa lanjut kuliah. Wah, Tingkat berarti akhir. udah kuliah ya? Ya, udah kuliah, betul. Kali ini akan bercerita tentang apa nih, Kang? Bercerita tentang kisah, ini temanya horor ya. Horor. Horor, saya itu dulu pernah sih kejadian pas waktu kecil melihat sesuatu Oke. ya. Sesuatu yang biasanya harus nyata kasat mata, tapi anehnya bisa dilihat. Itu yang pertama. Oh, ada beberapa cerita. Ya, lebih dari satu. Boleh lebih dari satu? Boleh, boleh. Boleh. Yang kedua. Yang kedua itu pas saya naik ke gunung, adalah gunung di sekitar Jawa. Jawa Barat. Jawa Barat ya. Oh. Jawa Barat adalah. Pernah naik gunung juga? Pernah naik gunung satu kali. Siap. Itu adalah sebuah pantangan yang tidak sengaja di namanya, dilanggar. Oh, dilanggar pantangan. Ya, pantangan yang dilanggar, jadi kita itu harus selalu patuh terhadap larangan-larangan yang ada. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga itu pas kemarin saya KKN, kuliah kerja nyata. Oh, KKN. KKN di satu kecamatan Di Kabupaten ya, Sumedang juga. Kabupaten Sumedang pastinya. Tapi itu pas awal-awal. Tetapi seterusnya alhamdulillah tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Ya. Mungkin cukup. Tiga berarti. Ya. Oke, pemirsa, itu sebuah kisi-kisi dari Kang Adit ya, akan menceritakan 3 cerita. Supaya tidak lebih lama, kita langsung saja ke obrolan malam. Oke, Kang Adit, langsung saja ke cerita yang pertama. Itu apa tuh? Cerita yang pertama dimulai pada saat saya masih kecil, yaitu pada saat naik SMA tahun 2016-an. Itu kisahnya dimulai ketika saya dan teman-teman waktu kecil kan kita suka main ke rental ya, rental PS. Oh, main PS, warnet juga lah itu. Suka kan? Iya, Main PS. suka dulu ya. Dan dulu tuh saya dan teman-teman suka bermain, apalagi kalau khususnya waktu malam minggu. Malam minggu biasa kan lah malam ya, mingguan, libur besok libur kan besoknya. Malam minggu kan ya, minggunya libur. Kita itu ada berapa orang ya? 2, 3, 4, 5, 6 lebih lah. Banyak berarti. Banyak. 7 atau kira-kira 7 aja ya. 7. Misalkan 7 kita bermain itu patungan, sewa rental. Oh, cash lah. Ya, gitu sewa kan, rental. Misalkan 1 jamnya kan waktu itu 5.000. Jadi kita itu bayar 5.000 tetapi bisa bermain 7 jam kalau 7 orang. 7 orang mah jadi 7 jam. Lama banget. Lama, lumayan, tapi kan tidak terasa. Iya, benar. Misalkan di waktu itu tuh kejadiannya tuh kita itu mulainya malam hari sekitar jam 7-8 lah mulai turnamen, atau disebutnya turnamen, Akang tahu? Iya, tahu. Ya, turnamen main Oh, bola. berarti malam hari ya? Malam hari. Okay. Main bola. Tahu kan main bola? Iya, tahu. Misalkan turnamennya itu kita mulai jam 8, estimasi jam 8.
bermain 7 jam, berarti kita itu selesai jam 1 Jam 1 lebih atau ya. jam 2, jam 3. jam 3. Nah, ceritanya tuh kan dari rumah ke tempat rental itu lumayan jauh, karena dulu mah saya suka jalan kaki, belum pakai motor. Iya. Jalan kaki itu sekitar menempuh berapa menit ya? 15 menit, enggak 5 menitan. 5 menit, 10 menit. Berangkat itu sekitar jam 8. Kan kalau berangkatnya masih pagi lah segitu mah. Masih bada-bada isa banyak orang lah. Bisa banyak orang, jadi tidak ada apa-apa lah, terus dia tidak mikir kemana-mana, tidak mikir terlalu jauh juga. Iya. Datang ke sana, bermain biasalah, seperti biasa itu bermain. Nah, pas pulang jam 1 jam 2, karena itu sudah terlalu biasanya suka nginep Di tempat ya, rental. di tempat rental. Bener. Pada waktu itu saya tuh niatannya mau nginep di rumah nenek, adalah dari rental lumayan Dekat. Jadi mau nginep. Ya, mau nginep di rumah. Terus pas udah beres tadi itu jam seberapa? Jam 1 ya. Jam 1 pulang kan. Biasanya ada kawan suka berdua atau bertiga pulang. Tapi kebetulan banget sendirian. Pulangnya itu di Lebak teh. Di bawah. Di bawah tuh rental place kan ada banyak hutan tempatnya. Oh, hutan. Bukan hutan sih, non sih namanya. Kebun. Ya, kebun bambu yang kan itu. Oh. Kan lumayan kan kalau malam-malam mah. Creepy. Ya, creepy, tapi zaman dulu gak tau creepy. Karena masih kecil juga. Pikiran plong, ya udah pulang langsung tidur. Nah, kan waktu pulang itu rumah saya kan di pertigaan, rumah nenek saya misalnya. Ini jalan dari rental PS. Iya. Ini rumah nenek saya di pinggir jalan tepat. Oh, pas belokan banget gitu kan? Ya, pas belokan banget. Nah, pas anehnya tuh saya tuh melihat sebuah sosok, ini benar ya. Sebuah sosok inget banget warnanya warna putih. Warna putih Terus dilihat ke posisinya di mana tuh? Posisinya depan. Dekat banget atau jauh? Posisi si makhluknya itu. Posisi dari saya. Iya, Akang sama si makhluknya. Kira-kira sekitar 100 meter adalah. 100 meter. Jadi tetapi saling menghadap. Oh, saling menghadap. Ya. Saya melihat kepada wajahnya itu tidak lihat apa-apa, seperti datar. Tapi rata warna hitam, tapi tidak terlihat apa hitam, bawahnya putih jelas. Tangannya gini, warna putih, luar gelap. Itu pertamanya tuh saya tuh tidak menyangka kan mau nginep itu teh pas di rumah nenek sosok makhluk ya, tepat pisan. Awalnya melihat kayak gak percaya, berjalan 2 langkah 3 langkah, berjalan mendekat lumayan nambah jelas. Nah, dari kejadian itu serta berpikir panjang, apa yang akan lakukan? Kan misalkan ini rumah nenek. Iya. Ini masukkan ke rumah saya. Iya. Saya udah bisa di sini penampakannya. Saya udah berjalan 3 langkah lah sampai di sini misalkan. Saya langsung putar balik. Kaget. Ya, kaget bercampur lah. Yeah. Putar balik, lari masuk, gak tahu lah, bukannya lari, nggak tahu lari kemana. Sadar udah di depan rumah. Karena panik banget. Panik gitu bisa kan? jadi karena paniknya nambah kecepatan untuk lari, terus tiba-tiba sadar di depan rumah. Masuk rumah tuh gedor-gedornya lumayan keras sambil teriakan langsung. Masuk rumah udah tidur. Oke, berarti karena saking kagetnya tidak lihat kanan kiri atas bawah, langsung lari aja menuju ke rumah gitu kan. Gak jadi berarti nginep di rumah nenek. Terjadi. Oke. Karena mungkin pada itu waktu kecil ya,
Kalau sekarang mah mungkin Samperin. disamperin. Oke, siap. Dari habis itu ada apa? Dari sosok tersebut ada mengganggu lagi ke rumah Nggak atau ada, nggak alhamdulillah. ada, berarti udah aman ya. Oke, itu berarti cerita pertama udah Cerita beres pertama tuh. udah beres. Oke, berarti sekarang lanjut ke cerita dua nih Boleh. pemirsa. Boleh, Dan boleh. tentang apa tuh tadi tuh? Tentang perjalanan naik ke gunung. Gunung. Muncak. Wih, gunung muncak. Suka muncak berarti ya? Atau jarang cuman Cuman diajak cuman teman. diajak. Itu gimana tuh ceritanya? Ceritanya kita tuh ini Ada tahunnya masih ingat boleh diceritain? boleh. Kita tuh inget pas tahun 2019 semester 2, semester udah UAS, ujian akhir semester 2. Hmm. Beres UAS tuh kita tuh bulan apa ya? Kan UAS tuh bulan Juni. Mm-mm. Bulan Juli deh, pertengahan Juli UAS. Di Agustus kan kita tuh niatnya mau 17-an di sana. Hmm. Tetapi Sambil ngerayain Ya. 17-an di puncak lah. Tetapi setelah banyak hal yang harus direnungkan atau didiskusikan sama teman-teman tuh, kita tuh jadinya tanggal berangkat di 20-an. Oh, jadi Karena- nggak jadi tanggal Ya, 17 karena di samping itu kan tanggal 7-an pasti penuh. pasti. Jadi kita itu ingin yang tenang-tenang, di jalan tenang, asalkan sampai. Selamat. Jadi tidak harus tanggal 17 harus di puncak nih, tidak. Nah itu kan kita tuh pada saat itu tuh benar-benar berlima. 5 orang. 5 orang, tidak ada pas naik ke puncak, tidak ada bertemu dengan siapa-siapa. Cuman 5 orang Cuma aja. 5 orang nggak ada orang lain nggak yang nggak turun bertemu, atau ikut ya. naik. Dan kan 5 orang kan, terusnya faktanya pas kita udah pulang tuh ada yang teman-teman saya kan tidak berbicara. Berbicaranya pas mau pulang, ketika di pos 4 kan pas sebelum pos 5 puncak. Iya. Pos 4 sebelum puncak. Nah di pos 4 itu ada 3 pemuda yang hamin 2 hari sebelum kita puncak itu meninggal di tempat. Oh, karena apa tuh kalau boleh tahu tragedinya? Apa terjatuh atau gimana? Desas-desusnya itu karena hipotermia Kedinginan. itu kedinginan ya. Oh, iya. Soalnya pas waktu itu tuh katanya hujan, jadi tidak bisa melanjutkan perjalanan. 3 anak itu umurnya 15, 16 sama 16, jadi tidak ada yang berpengalaman. Jadi masih kalau hujannya tidak tahu harus mau ngapain. perlengkapannya juga kurang. Perlengkapan pasti kurang. Nah itu tuh ceritanya tuh dia itu tidur pas tidur semua ditutup. Oke. Semua ditutup, angin hujan masuk. Pas pagi-paginya ada yang muncak dari bawah. Lihat tenda kan, otomatis Iya. saling sapa sama kita ya. Kalau bertemu manusia di gunung ya kali saling sapa. Benar. Nggak ada yang Nyaut. respon ya. Nggak ada respon dari dalam. Akhirnya dibuka paksa ya. Pas dibuka paksa itu melihat 3 orang sudah tidak bernyawa. Lalu lapor ke pos jaga dan datanglah tim SAR. Nah di sana kan kejadiannya itu tuh anak itu bukan dari daerah gunung tersebut, beda kabupaten. Oh, beda kabupaten. Ya jadi jauh lah. Jadi seperti nekat juga tidak izin kepada orang tuanya. Nekat. Ya langsung berangkat bertiga naik angkot katanya dari kota A lah. Nah kan itu sudah berlalu baru 2 hari. Kita tuh datang ke pos tidak ada yang memberitahu, hanya dicek nama asal, nama saya misalkan Adit asal kota A, tulis berlima. Iya. Berlima itu naik tuh dari, kalau nggak salah namanya Galian, tempat sampah.
Iya. Dari jalan turun dari angkot, dari itu ke pos 1 tuh masih ingat waktunya 1,5 jam Perjalanannya. perjalanan ke pos 1. Mohon maaf dipotong dulu. Itu keadaan si mayatnya itu udah gimana tuh anak-anaknya kira-kira? Taukah udah membusuk atau Belum. gimana? Soalnya kan itu tuh bisa diperkirakan meninggalnya waktu tidur. Waktu tidur. Iya, waktu tidur misalkan jam 11 ditemukan jam 6. Oh, baru berarti. Ya, ya. jadi masih masih keadaan biasa gitu. keadaan biasa. Tapi udah tidak bernyawa. Udah tidak bernyawa. Diinvestigasi kan ada catatan yang naik siapa. Oh iya. Jadi pas pulang tuh kita tuh di checklist lagi, udah pulang checklist. Oh Selamat. iya. Langsung ketemu. Oke, lanjut ke cerita Akang. Lanjut tadi kita cerita sampai kita dari tempat sampah kepada pos 1. 1,5 jam kan di situ. Ada kejadian apa tuh? Kejadiannya nggak ada apa-apa sih. Nggak ada, masih aman. Masih aman, tapi kejadiannya itu banyak sekali sampah-sampah. Jadi kita tuh pas di jalan tuh melewati banyak truk sampah lah, kol buntung sampah yang membawa sampah. Jadi kan otomatis udah bau udah apa. Ya terus kan lumayan nanjak sih ke landai kan ini. Ini lumayan nanjak. Oh, nanjak banget. Ya. Nanjak banget. Dan kita itu bawa satu orang nih, bawa 2-3 botol air yang penuh. Kan berat. Jadi di pos 1 itu kita tuh jamnya ya, kita berangkat jam 2. Berangkat turun dari angkot jam 2. Jam 2 siang. Jam 2 siang ya. Sampai pos 1 tuh ingat banget jam 3. Jam 3 atau setengah 4 lah. Di situ beristirahat dulu, minum-minum. Terus sholat asar di sana. Kebetulan ada yang di antara 5 kami ada yang satu lah. Ada yang satu paham tentang agama begitu. Kalau tidak ada itu mah mungkin kita dilewat aja ke yang keagamaannya. Sholat itu kita bergiliran, satu orang sambil jaga juga ya, sambil wudhu juga pakai air minum. Tidak, kan di gunung tidak ada apa-apa ya. Ya sudah sholat, ngobrol sebentar. Ngobrol itu yang pas sudah sholat kita itu ngobrol tentang yang kemarin, yang peristiwa tadi. Peristiwa anak-anak yang meninggal. Kan di situ juga ada debat gimana mau pulang lagi atau lanjut. Ada yang mau pulang, ada yang lanjut. Tapi pada akhirnya keputusan bersama memilih lanjut. Karena kan udah sampai situ masa mau pulang lagi gitu kan. Ya gitu, kagok istilahnya. Kalau orang Sunda kagok gitu kan. Ya. Naik dari pos 1 ke pos 2 masih kuat. Aman, nggak ada kejadian apa-apa tuh. Pos 2 ke pos 3 mulai ada yang capek, mulai ada yang lelah. Itu karena apa tuh? Karena mungkin yang gak kuat aja. Berat badan yang berlebih. Kan ada satu orang mempunyai BB yang lumayan lah. Berat badan. Dan itu tuh dia tuh nggak mau jalan paling belakang. Takut atau gimana tuh? Bisa jadi takut atau bisa jadi ditinggal. Jadi kita tuh jalan tuh yang pertama orang yang tahu jalan. Ya. Yang kedua sama 4 setengah-setengah itu bergandengan gitu kan. Nggak 5 berjajar 1 2 3 4 5. Oh iya. Kan jalannya kita di jalan setapak. Bisa kecil. Yang ke satu yang punya jalan, yang hafal, yang pernah dia tukang inilah istilahnya suka muncak. Yang pertama itu, yang kedua sama yang 4 ini orang yang biasa saja muncak, jarang atau nggak ada kendala lah maksudnya. Biasa. Orang yang ketiga ini yang sering lelah. Jadi kan kita formasinya di tengah. Orang yang kelima yang paling kuat, bisa jaga-jaga. Oh iya. Bisa jaga-jaga. Terus bawa center juga orang yang kelima. Dan di pos 3 itu kita tuh maju 2 menit, istilahnya istirahat 5 menit. Itu jadi menghambat ya. Alasannya lama naik teh.
maju 2 menit udah istirahat lagi 5 menit, tapi ya masa mau ditinggal, kita mau udah berlima. Ya, Di kasihan. situ kita juga heran kenapa sih tidak ada orang yang barengan, atau dari puncak itu tidak ada Yang turun. padahal itu tuh malam minggu. Ingat malam minggu. Tapi di sana ada kejadian mistis apa atau gimana? Kejadian mistis itu rata-rata di atas, di bawah mah tidak ada. Oke. Nanti lanjut ya. Nanti lanjut step by step. Kan sudah di pos 3, kan pos 4 itu ini tempat kejadian yang kemarin. Ya. Yang Situ tuh, meninggal. ya kita ngobrol diskusi tentang peristiwa itu, kenapa bisa bla bla bla. Jadi ditunjukkan juga sama teman. Ini di sini tendanya sebelah sini. Oh, jadi kayak direka ulang Ya, gitu, direka ulang. tendanya di sebelah sini. Itu ngobrol itu sekitar jam 5 atau jam 6 sore. ya, Udah sore. sekalian maghrib di sana. Banyak kayak kejadian horor, tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa. Cuman takut ya, namanya juga manusia, pasti takut. Kan ada teman juga yang paham agama. Lanjut naik tuh di pos 4 ke pos 5. Namanya tempat A ya, di tempat A itu terkenal dengan kawah, ada kawah. Oh, ada kawah di gunung itu. Pos 4 ke pos 5 mah gini, nanjak banget, susah, jadi harus pakai tangan lah, ngerangkak pakai tangan. Ini megang center tuh nggak semua megang, dua orang, karena karena estimasi itu kita tuh datang jam 5 atau jam 6, tetapi karena ada alasan itu banyak istirahat lah, banyak minum, jadi menghambat perjalanan. Iya. Sampai pos 4 banyak ya, di banyak kawah itu ini nggak merangkak. Di sini itu jurang, benar-benar jurang banget gitu. Jurang banget, semak-semak terus jurang. Tadi kita itu saling mengingati, awas di titik jurang. Lalu di pas kawah itu lumayan horor, kerasa lah beda suasana di bawah sama udah di atas. Udah mah kita sampai kawah itu sekitar jam ini boleh ya, silakan minum dulu. Itu semua yang tidak ceritanya. Itu di kawah tuh suka ada tiba-tiba angin apalah yang terus bulu-bulu langsung, bulu kuduk langsung. Saya juga merinding. Karena apa ya, itu mungkin kan namanya juga gunung mah sudah pastilah banyak cerita pasti cerita, penghuninya banyak, juga banyak. Jadi untungnya di antara 5 itu di situ belum tidak ada yang bertindak aneh-aneh, buang sampah kan pasti ada kan. Tidak ada, yang masih wajar. Kita itu mencari apa sih namanya teh, puncak, tanda misalkan MT gunung apa. Iya. Mencari itu tuh lumayan lama, memakan waktu, karena kan kita sampai jam 7 cari itu. Sampailah ketemu, ada dekat batu lah tempatnya. Ketemu, lanjut kita pasang tenda, sholat isya dulu di sana. Jam berapa tuh? Jam 7, setengah 8 lah. Terus itu cuaca masih bersahabat, nggak ada gerimis, enggak. Kan di gunung itu kan ada pantangan, dilarang menyebut, kalau bahasa Sunda mah uyah itu garam ya. Okay. Di gunung itu dilarang. Berarti gimana dong? Harus garam gitu? Ya harus garam. Jangan uyah. Jangan. Itu tuh teman pas di kosan, kan di kos sebelum pergi ke kosan ngumpul. Memberitahu mengingatkan kita kalau bisa di sana jangan ngomong uyah, itu pantangan di gunung itu mah. Kalau ngomong uyah ada pasti bakalan sesuatu yang terjadi, pasti, benar-benar pasti. Oh pasti. Bilang saya pas di sana mah
bercanda-canda, wah ya kali Mhm. kita cuman berbicara uyah, malahan nanti kita bilang aja uyah 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 di puncak itu, tapi pas kita sudah kawa aja nggak inget, soalnya kan udah beda vibesnya, rasanya feelnya Iya, iya, iya. feelnya waktu di kosan dan di gunung, wah itu beda sih beda jauh. Oke. Nanti kita kalau melanggar pantangan bisa-bisa pulangnya susah, Mhm. atau mungkin nggak pulang lagi kan, siapa yang tahu. Lanjut itu pas masang tenda, kita masuk, Pasang biasa tenda di pos berapa tuh? masang tenda di puncak. Oh, di puncak. Ya di puncak kita memasang tenda, lalu ngeliwat, istilahnya makan-makan, Ngeliwat ya. ya makan-makan adalah temannya. Nah pas saya tuh udah beres, pokoknya udah beres, tidur duluan kalau nggak salah, tidur duluan. Pas kebangun itu jam 12 atau jam 1. Pas ada sih cerita juga, pas kita ngeliwat itu ada seekor babi hutan. Babi. Iya, yang ngacak-ngacak makanan. Aduh. Kita tapi nggak nyerang manusia, cuman ke makanan Doang. doang ya. Itu makan, ya udahlah, hiraukan aja. Sudah tidur, kebangun jam 1, teman-teman tuh udah pada di luar. Kenapa tuh? Angin itu tiba-tiba muncul, angin yang sangat besar, Oke. angin yang gede lah, lumayan angin, terus hujan. Ya. Nggak tahu kenapa nggak tahu sih kenapa ujung hujan. Kan tadi maksudnya cuacanya bersahabat, mendung, nggak mendung, enggak lah Ya. Tiba-tiba ya, berubah. tiba-tiba berubah. Di situ tidak ada yang ngomong, kita fokus benerin tenda, udah bener lah, masih hujan, tidur semua. Bangun tuh kita bangun jam 4 jam 5, ada kedengar suara adzan dari bawah. Kedengar suara aja. Kita foto-foto dulu sampai jam 6 atau setengah 7. Lalu temen tuh ada yang ngajak pulang langsung, seperti buru-buru kan, posisinya Pagi. Kan iya, kita 5 orang, tidak ada, kalau ada orang di sana mungkin ngobrol-ngobrol dulu atau apa. Kita berlima lanjut pulang ke bawah, tidak ada obrolan karena pulang tuh kita itu tidak ada beban kan, Air sampah, habis ya, itu air kan. habis Oke. karena misalkan ini nih Ya. sampah-sampahnya kita buang di sana, Dibakar atau gimana? ya dibakar bisa. Oke. Soalnya di sana ada tempat. Oh, ada juga, tempat ya, sampah. Oke. bukan tempat sampah sih, tempat untuk membakar. Oh, ada tempat. Oke. Ya, di khusus. So, beres-beres tenda, pulang itu inget banget, kita kan berangkat 6 jam. Iya. Berangkat 6 jam, pulang bisa 1,5 jam sampai ke pos 1. Sampai pos 1 bisa cuman 1,5 1,5 jam. jam. Bisa ingat banget. Kenapa itu? Karena rusuh, buru-buru sih, lebih tepatnya ingin cepat-cepat sampai, bisa 1,5 jam. Karena 1,5 takut jam. ada Bisa kejadian-kejadian. jadi. Oke. Lalu kita sampai ke pos yang tadi kan ya, sampah. Kebetulan ada mobil kol buntung mau pulang dari sana. Kita berlima ikut naik kol sampah. Udah nggak mandi lah 1 hari. Oke. Bayangkan wajah kita, wah Ramburadul. dianggap nugelo, orang gila mungkin bisa jadi. Itu pulang sampai ke jalan, naik kol buntung cuma 10 menit. Dari awalnya berangkat dari sana kan 1 jam, ya. Dari tempat turun angkot ke pos 1 jam, naik kol buntung cuma 10 menit. Wow, cepet banget sih pas pulang tuh. Lalu kita berhenti dulu di warung, beli minum segala macam. Biasa ya. Beli minum, tapi di sana itu banyak warga-warga yang melihat ke kita. Jadi objek. Soalnya kan ya mungkin lah, dari wajah-wajahnya kan wajah-wajah lelah semua. Aneh. Enggak lama di sana, lanjut ada angkot, kita langsung naik angkot ke kosan. Dan si amang-amang itu baik, bayarnya enggak bayar berapa ya, cuman seikhlasnya. Ya seikhlasnya. Melihat. Nah pas di kosan gimana tuh? Kita ngobrol, ada satu temen yang enggak merasa, enggak nyadar. Dia tuh nyebut kata-kata terlarang tadi. Kata-kata? Ya, uyah. Oh, berarti dia tuh menyebut kata yang
pantrang gitu kan, Lebih pantang. pantang. Ya, ya. Nyebut uyah lah, kan dia nggak bicara dari tadi. Iya, Dari mana satu orang yang bicara, otomatis 4 orang ini kaget dong. iya, iya. Di situ kaget, wah, gimana gimana, udah nama di situ dia itu minta maaf yang sebesar besarnya. Nah ya udah maafin, udah kejadian, udah terlanjur juga. Iya. Nah dari kejadian itu yang bisa ceritanya cukup ya, karena di kosan saya lanjut pulang ke rumah. Oke, ya betul cukup. Berarti tadinya yang cuacanya bersahabat menjadi angin besar, kemudian hujan juga kan? Ya. Terjadi hujan karena teman Akang ini menyebut kata-kata yang jangan disebutkan di sana. Oh. Nah, dari kejadian itu saya tuh langsung sadar lah bahwa harus percaya terhadap kata-kata yang dipandang itu. Karena kita itu sebenarnya manusia itu harus sadar tuh sudah kejadian dulu. Yeah. Sudah ada bukti. Yeah. Sudah ada walaupun satu itu ya sudahlah, saya sadar. Berarti kalau ada yang dipantang jangan dianggap main-main, jangan dianggap benar. Berarti ada kata-kata nih, di mana bumi dipijak, di sana langit harus dijunjung gitu kan. Oke, berarti itu cerita yang kedua tuh ya. Oke, tadi 2 cerita sudah ya. Kemudian sekarang yang terakhir berarti nih Kang. Yang terakhir. Itu tentang apa tuh? Tentang yang terakhir tuh bulannya sebutin boleh? Boleh. Bulan Januari 2022. Berarti masih hangat-hangat sekali. Masih hangat sekali. Kita itu di semester akhir ada program namanya kuliah kerja nyata. KKN lah ya. KKN ya. KKN. Itu di mana tuh? Masih di daerah mana? Masih daerah Kabupaten Sumedang. Oh, masih di Sumedang. Tapi kecamatannya adalah sebuah kecamatan. Okay. Di desa, salah satu desa di situ. Desanya itu lumayan pelosok sih, enggak jaringan masuk. Tapi pas berangkat itu kan kita inget tanggal 18 Januari 2020. Awal Januari itu kita udah diberitahu kelompoknya ada 14 anggota. 4 cowok 10 cewek. Yang cowok itu yang 3 semuanya kebetulan dari olahraga semua. 2 dari olahraga, 1 dari kesehatan. Oke. 1 lagi saya dari PGSD ya. Lanjut kita itu awalnya observasi, kan harus ada observasi desa, melihat keadaan gitu. Observasi itu kita ingat masih di tanggal 16 Januari itu kita observasi kepada ketua desa setempat. Kepala desa. Dari kampus ke desa itu kira-kira berapa jam atau berapa menit? Kalau santai sejam. Sejam. Lumayan juga, bro. Lumayan jauh. Nah itu kan kita itu sampai udah ke kepala desa. Untungnya ada 1 teman yang punya kenalan di desa tersebut, jadi tidak susah untuk mencari desanya. Okay. Kita berbincang kepada kepala desa itu di sana program-program yang akan dikerjakan. Untuk posko, kepala desa itu tidak menyarankan. Jadi kita mencari sendiri posko itu tempat kita tinggal. Kalau desa-desa lain itu ada yang disarankan oleh kepala desa, jadi itu tinggal terima beres. Jadi kalau yang ini mah cari sendiri gitu ya. Sendiri. Kita itu untungnya ada yang inisiatif, jadi ketua adalah perempuan. Di sana dia itu publicity-nya lumayan bagus, jadi kita cuman istilahnya laki-laki lah berempat, cuman nyimak. Itu nyimak pun nggak tahu mereka ngomong apa, ya udahlah kita ikut aja. Okay. Dia juga belum kenal sama lain kan. Karena kita itu mencari posko awalnya 1 rumah. Di rumah itu kita kan observasi, ada yang tempat kita yang pertama mencari tempat itu tempat WC, toilet. Kalau toiletnya bersih akan dipakai. Yang rumah pertama itu kebetulan toiletnya nggak pakai keramik.
Pakai gimana tuh? Masih tanah, Tanah. benar-benar tanah. Oh, Dan bau pas ada teman kan satu masuk ke sana langsung keluar selang nggak kuat. 1 detik 2 detikan lah langsung putar balik, jangan ini ya Oke. udah. Laki-laki itu di sana ya cuma beres, perempuan oleh perempuan lah cari posko mah. Yang pertama itu disarankan adalah kenalan, lalu yang kedua sama seperti itu, yang ketiga itu ada tempat yang bagus, benar-benar bagus, tapi di garasinya itu terdapat ambulan. Nggak tahu itu ambulan dari mana. Kesan horornya langsung muncul. Di sana ada ambulan terparkir di depan posko gitu. Saya tuh sebenarnya wah kalau di sini ada gimana ya, ada ambulan di sana. Pas masuk pun di dinding-dindingnya ada foto-foto lukisan zaman dahulu. Berarti bisa dikatakan itu rumah udah lama banget gitu kan ya? Mungkin sebagian orang nggak biasa, tapi khusus untuk saya melihat yang begitu lumayan tidak kuat. Oke. Kebetulan saya pun lumayan penakut lah untuk hal-hal yang seperti itu. Di sana terus kita observasi ke WC-nya bagus, semuanya bagus. Nah yang aneh pun pas di dapur ada motor Di dalam. seperti yang suka dipakai oleh desa Oh motor iya iya. Aparat desa kayak. desa, tetapi platnya nggak plat merah. Motor terparkir di dalam dapur, ada motor terparkir di luar. Ada ambulan. Itu ambulan rusak kok. Oh, udah lama banget terbengkalai ambulan. Terus di tengah rumah tuh wah, tapi teman-teman tuh ada yang ngotoy di sini udah tidak ada yang lain, nah bla 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 bla. Diskusi debat. Saya kira kita tuh belum kenal tapi udah debat, belum apa-apa udah debat. Mending kita cari lagi. Dan untungnya itu debat tuh sebenarnya mau tinggal di sana. Tapi pas nego dengan yang pemilik rumah nggak bisa, nggak tahu kenapa, mungkin ya ada sesuatu lah ya, ada something, bisa jadi ada something. Berarti nggak jadi itu di rumah yang kedua. Di situ tuh kita tuh wah udah mulai gelisah, gimana nih posko nggak ada bla bla bla. Lalu pas mau pulang atau nggak mau pulang sih nggak, pas kita diem ada yang nyaranin satu orang. Jadi kan misalkan ini jalan aja, posko yang ambulan di sini, orang yang nyaraninnya di sini, pos yang depan. Lanjut posko kita itu berada di sini di bawah. Posko yang jadi di bawah itu poskonya itu bener-bener wah top sih, bener-bener top. Gimana tuh? Mantap. Toilet awal-awal masuk toilet udah ada 2. Jadi kan misalkan kita 14 nggak bakal saling tabrak lah. Lalu bersih, misalkan di situ mungkin di sana mah kan rumahnya tidak berdempetan, tidak dipakai, tidak ada. Tidak, udah kosong. Di kebunnya tuh udah rumput udah panjang, udah tumbuh banget tinggi. Pas ke belakang itu kan di rumput belakang terus ada tempat bekas sampah, di situ lumayan kerasa horor. Beda kalau misalkan di tempat yang lumayan rumah suka ada angin apa itu namanya yang membuat ini lagi bulu kuduk lagi tiba-tiba merinding, entah alasannya kenapa lah. Di situ wah nggak mau kesini, masuk semuanya setuju, nggak ada yang tidak. Di sana itu yang anehnya cuman ada dua foto yang lumayan creepy lah, foto lukisan wanita. Lalu di lemarinya ada lukisan lagi. Saya sebenarnya melihat yang begitu lumayan. Itu bisa digambarkan lukisan wanitanya seperti apa? Seperti ibu-ibu menggendong anak, ada satu. Lukisan yang kedua anak kecil dengan latar pegunungan. Lanjut pas masuk tuh dapur tuh dikunci, nggak tahu kenapa. Nggak boleh masuk atau gimana? Boleh masuk, tapi kan kita izin dulu. Kita lihat dapur, boleh nih lihat di sini dapur, di sini gudang, sini toilet misalnya di sini gudang, toilet 1 toilet 2 sebelah sini.
kamar ada 3. Lalu kita sudahlah deal sepakat tanggal 18 itu kan 21 mulai KKN, di 21 KKN, di tanggal 20-nya ingat malam-malam saya bersama teman asal kecamatan sama dengan saya kecamatannya. Saya itu kebetulan dia itu bisa menyetir mobil. Dia pakai mobil, kita berangkat duluan ke sana. Ingat malam minggu kan KKN mulainya Senin. Kita berangkat malam minggu ke posko berdua, cuman berdua. Pas di jalan itu suasananya nggak apa-apa pas di kecamatan saya. Pas udah kecamatan di kecamatan KKN-nya udah hujan deras banget. Udah beda. Pas kita mau belok ke tempat posko kan ini masuk ke gang. Iya. Nah, posko itu belok kiri. Kita itu kelewat dulu kesasar. Mana ini? Sempat kesasar. Untungnya wah ini beloknya di sini nih. Tapi kita ngobrolnya pakai bahasa Sunda ya waktu itu. Udah ketemu nih posko. Lanjut kita itu menelepon kenalan yang ada di sana kan, saya minta kontaknya di telepon malam-malam itu ibu-ibu wah anjingnya sudah anjingnya ada soalnya kita kan bawa mobil gitu. Ya besok aja gitu kan, padahal singkat cerita kita nurunin barang-barang, ada bantal, gitar, karpet, TV juga ada, turunin semua ke dalam posko. Itu kita bertiga kan sama ibu-ibu ya. Lalu si ibu-ibu itu pergi dulu, entah ada acara atau ada apa. Itu pergi. Yang punya rumah atau yang penjaga rumah? Misalkan yang punya rumah ada di kota. Oh, penjaganya berarti itu. Oke. Lanjut dia kan meninggalkan kita berdua. Jadi di situ kita berdua ngobrol-ngobrol. Untungnya temenku itu yang nggak penakut. Dia kan aku kan saya pemberani kan, lah ya. Gimana nih? Misalkan namanya Ahmad, misalkan contoh. Man, kalau bahasa Sunda ya. Man, kumaha ya orang asal dasieun ke doaan mah nyaba balik kira hujan kumaha. Seperti itulah. Wah, malah naon dit mah pasti aman kalau mah urang sok ngadanan heula kamar hiji. Dia udah ngadanin kamar yang satu. Diazanin itu rumah ya. Lanjut dia tuh ngadanin semua, terus memerintahkan saya untuk ngadaan cukup di kamar 2 dan 3. Sisanya dia pas dapur apa kan saya kan nggak berani kan ke dapur. Wah malam dapur coba kita berdua. Pas di kamar kedua itu lumayan horor sedikit. Gimana tuh? Karena ada hawa-hawa yang berbeda. Angin tiba-tiba ada. Pas adan kan awalnya tenang. Iya. Pas mulai masuk akhir lumayan cepat langsung keluar. Kenapa tuh? Takut? Ya bisa jadi. Pas keluar tuh temanku wah kunaon dit sarada sieun. Lanjut sok kamar kedua, di kamar ketiga. Nah di sini di kamar ketiga itu ranjang. Oh kamarnya ranjang. Kan ranjang terus ada ini kotak tiang, bukan tiang sih namanya, tempat penghalang seperti ini tempat tidur raja. Oh iya. Ada penghalangnya. Iya. Di sana pas masuk waduh hawana langsung berbeda. Nggak berani sih tapi temanku mau memaksa semua. Pas adan itu yang ini nih seperti ada yang melintas atau apalah. Nah namanya buka nggak tahu melintas nggak tahu bukan, soalnya kan dalam situasi sangat merinding. Adan tuh cepat di sana mah benar-benar cepat, atau adanya gitu salah atau benar. Udah diadakan semua, lalu aku bercerita lah pada temanku. Bercerita di kamar kecil rumah ada beda kiki. Lanjut teman saya tuh emang nggak tahu punya ilmu atau apa ya, dia itu bisa apa ya, bisa merasakan lah di mana spot bla bla bla. Oke. Wah pas asup ke kaimah ge ceritanya teh pas masuk ke rumah di kamar tuh itu memang ada yang beda di kamar tuh sama dapur. Terus sengaja kamar tuh biar saya merasakan lah dia ngomongnya. Di sana pas udah
ngobrol-ngobrol berdua. Datang ibu-ibu penjaga kembali datang, kita ngobrol-ngobrol di sana. Ini tuh rumah tuh udah nggak dihuni 2 tahun. Udah 2 tahun kosong. 2 tahun kosong. Terus sebelumnya pun ada ya KKN dari kampus sebelah adalah. Tapi yang di kampus sebelah itu kata si ibu mah tidak sopan, jarang berinteraksi dengan luar, hanya dengan anak-anak juga tidak sopan, jadi jarang main, diem aja di posko, nggak bersosialisasi ya, gitu kan. Jadi kita tuh semacam dikasih apa ya namanya, wejangan atau dikasih perintah gitu, harus arahan, harus apa. Nah lalu pas kita itu langsung ngobrol di grup, harus bla 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 ini. Pas mulai KKN, pas malam-malam, setiap malam kalau ada kan anak kecil kan main lama-lama kan akrab. Iya. Saya itu iseng bertanya, gimana sih di posko ini ada yang aneh nggak? Memang pas anak-anak tuh jarang main ada misalkan di pinggir jalan, ini posko di jalan. Iya. Sebelum ada KKN mah memang takut di sana teh. Nggak ada yang jarang orang main lewat apalagi main. Kebetulan di depan posko tuh rumah kosong juga. Oh, jadi berhadapan dengan langsung rumah kosong. Tapi rumah kosong yang kayak mansion. Tuh mansion. Gimana tuh? Mansion itu rumah mewah. Oh. Jadi kan nggak mungkin kita posko di sana, wah bayarannya tinggi banget. Nah kan anak-anak tuh gimana nih, posko ini emang sudah terkenal di sana mah horor-horornya. Untungnya pas KKN mungkin kuantitas juga berpengaruh ya. Kuantitas itu jumlah orang. Kita 14 orang. Tapi perasaan mas pernah ada satu orang yang bisa yang tiba-tiba kesurupan, bukan kesurupan sih namanya, tiba-tiba ada something, ada gejala. Oke. Kayak kalau orang Sunda mah lempuh Yuni gitu kan. Bisa kalau begitu. Lanjut di minggu pertama itu banyak yang sakit, nggak tahu kenapa. Banyak yang sakit. Saya tuh kebagian juga sakit tuh pas minggu keempat pas mau pulang. Pas di sana tidak ada hal-hal goib. Paling sakit doang, itu karena sakit sih karena cuaca, bisa jadi kan perubahan yang ekstrim. Positif thinking kita berpikir positif, nggak apa-apa. Udah sih pas KKN cukup. Oh, jadi di tempat yang ketiga mah ini tempatnya juga lumayan horor ya, creepy. Terus ada yang ngelewat juga, terus lama tidak dihuni juga. Jadi mungkin terus berhadapan juga dengan rumah kosong, jadi mungkin lumayan horor ya. Itu juga orang-orang banyak lewat karena ada yang KKN. Alhamdulillah lah bisa diterima. Alhamdulillah, berarti 3 cerita sudah ceritakan ya. Mungkin sudah. Segitu yang Kang Adit bisa diceritakan. Oke pemirsa, sekali lagi pada segmen kali ini yang bisa diceritakan oleh Kang Adit, kita dapat simpulkan bahwa dimanapun Anda berada, di situ pasti ada penunggunya lah ya. Jadi kita dimanapun itu harus sopan, terus jangan kayak buang sampah sembarangan, terus harus hormati budaya yang ada di tempat itu juga, sehingga mereka yang sudah lama di sana juga tidak terganggu gitu oleh kehadiran kita yang baru datang atau ngerantau. Oke. Mungkin untuk teman-teman semuanya yang mau jadi narasumber di channel kami, bisa dihubungi kami, nanti kami simpan di kolom deskripsi kami di bawah. Kalian bisa langsung DM atau WhatsApp saja. Dan juga jangan lupa saksikan, nanti juga bakal ada cerita-cerita horor dari teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu kalian tetap harus terus pantengin channel kita di segmen obrolan malam-malam. Saya Ridwan Nur Rahman, pamit undur diri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.